selamat datang di Konco Dev Course. Uh, Salam kenal dengan aku, Kak Ani, salah satu pengajar di Konco Dev Course. Oke, hari ini kita akan kenalan. Ada kursus apa aja sih di Konco Dev Course, kayak. Jadi, ayo seperti judul yang tertampil di layar ini, ayo belajar bikin game, animasi, cerita digital, dan aplikasi Android. Pastinya dengan mudah. Oke, oke, Mas. Sebelum kita mulai, Kak Ani akan kasih lihat dulu nih contoh aplikasi atau game dan animasi yang hasil karya dari siswa-siswa kita. Nah, contoh ini pertama, menurut kalian bikin animasi ini susah atau tidak ya? Jadi animasi ini itu tentang eh, robot yang bisa membantu menurunkan hujan. Nah, kita juga bisa menambahkan suara, teks, nah, terus animasi sesuai ide kalian masing-masing. Nah, kemudian juga ada efek-efek yang bisa kalian tambahkan. Hmm. Nah, menurut kamu ini susah atau tidak ya? Nah, kemudian kita akan juga bisa membuat efek hujan seperti ini. Selain bikin animasi, di kelas kita bisa bikin apa lagi ya? Oh, kita bisa bikin game. Contoh gamenya seperti ini. Jadi gamenya ini adalah si kucing harus meloncat menghindari rintangan berwarna merah. Jadi biasanya kalau kita main game itu kan ada kesempatan kayak nyawanya gitu. Jadi ada 3 kali. Kalau selama 3 kali ternyata dia habis nyawanya maka akan game kalah. Dan kapan tuh game menang? Nah, ketika dia berhasil menyentuh hadiahnya ini. Nah, untuk karakternya ini kalian pun bisa bikin sendiri loh. Selain game sama animasi tadi, masih ada eh, proyek lain yang bisa kita kerjakan di kursus kita. Salah satunya adalah mungkin, itu terlalu mudah tadi Kak. Kan juga bisa bikin aplikasi Android seperti ini contohnya. Jadi, kalian bisa, kalau selama ini kita hanya pakai HP, nah, di kelas kita itu kalian akan juga bisa bikin aplikasi yang benar-benar jalan di HP Android kalian. Bahkan sampai diinstal ya. Nah, ini adalah contoh, em, ini untuk sebelah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh desainnya tadi ya. Kemudian dan yang sebelah kanan ini adalah contoh hasilnya. Jadi kalian bisa tuh mendesain sendiri aplikasi yang ingin kalian buat. Seru kan? Ini adalah contoh membuat aplikasi untuk catatan harian. Misalnya hari ini ada tugas sekolah, misalnya matematika atau hafalan. Nah, itu bisa tersimpan di HP kalian dan bisa kalian buka. Seru banget kan? Nah, terus mungkin kalian mulai berpikir, bagaimana ya cara membuat proyek-proyek tersebut? Oke, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Apa itu coding? Jadi coding itu adalah cara kita memberi perintah ke komputer atau ponsel kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya kamu bisa di komputer nih. Aku ingin menonton YouTube. Nah, itu di belakangnya itu sampai bisa membuka YouTube, sampai bisa ngeplay videonya, itu ada namanya kode-kode yang harus dibuat atau HP kalian. Misalnya bisa untuk mengetik, bisa untuk apa namanya main game. Nah, itu pun juga dibuat dengan kode-kode yang di kode-kode programming atau bisa kita kenal istilahnya dengan coding. Nah, mungkin analogi sederhananya adalah seperti kalau kalian mau masak mie. Jadi, coding itu kita kayak nyiapkan bahan-bahannya. Kemudian kamu sebagai programmernya atau di sini yang memasak dan hasilnya adalah mie kesukaan kalian. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Itu tergantung bagaimana si programmer atau kalian ini untuk membuat si aplikasi itu atau game tersebut atau animasi tersebut. Nah, kita kenal satu persatu. Pertama tadi mungkin di halaman depan sudah ada Scratch. Kita kenal apa itu Scratch? Jadi Scratch itu adalah aplikasi belajar coding
dengan menyusun balok visual seperti menyusun Lego. Mungkin kalian udah familiar dengan Lego ya. Jadi di Scratch ini mungkin kalian sudah pernah, oh kayaknya aku pernah tahu orang programmer itu ngetik-ngetik kode-kode banyak gitu. Nah, tidak, di sini tidak perlu mengetik kode. Jadi kalian cukup menyusun tuh balok-balok seperti puzzle. Nanti bisa menggerakkan karakter, bisa menambahkan musik seperti tadi atau memberikan efek. Nah, di Scratch ini bisa bikin apa? Nah, kalau kalian lihat tadi di contoh pertama itu ada tadi animasi sederhana atau cerita digital dan sama game yang menghilangi rintangan itu dibuat pakai Scratch. Oke. Seperti apakah? Oke, kalian akan kasih lihat sedikit seperti apa sih menyusunnya. Ini adalah contoh salah satu game yang tadi, robot pemanggil hujan. Nah, bentuknya seperti ini dan seperti apa sih kode-kodenya? Kayak puzzle. Nah, coba perhatikan. Kode-kode ini itu tinggal kalian susun aja ditumpuk-tumpuk seperti ini, seperti puzzle, bukan? Nah, kodenya ambil dari mana? Kodenya ambil dari sini. Nanti ada banyak macam-macamnya. Tinggal kalian cukup tidak perlu mengetik, tinggal drag and drop saja. Kemudian kalau misalnya aku bikin karakter sendiri bisa nggak? Bisa sekali. Ya di sini pun kalian bisa nih kalau misalnya, aku tidak suka nih robot itu kan mau bikin sendiri bisa. Nah, tuh. Kemudian untuk game pun sama. Jadi kalian juga bisa di sini nanti bikin skor atau kalian mau bikin merubah pelajaran matematika kalian atau pelajaran di sekolah jadi sebuah game atau animasi di Scratch ini itu pun juga bisa. Gimana? Menarik bukan untuk belajar Scratch? Nah, tadi selain Scratch, ada lagi yang tadi itu aplikasi Android. Kalau itu bikinnya pakai apa ya? Oke, kami lanjutkan. Jadi kita kenalan selanjutnya dengan namanya app Inventor. Jadi dia adalah platform untuk buat aplikasi Android dengan balok juga hampir sama kayak Scratch, yaitu tinggal drag and drop saja, sama kayak menyusun puzzle. Tapi bedanya kalau tadi outputnya adalah berupa animasi atau game yang jalannya di komputer ya. Jadi kalau Scratch tadi pun kalian nggak perlu menginstal aplikasi karena berbasis web based. Jadi kalian tinggal membuat semuanya di web Scratch-nya. Jadi diinstal pun juga bisa, tapi kalau misalnya langsung mau di webnya itu pun bisa. Nah, app Inventor pun sama, jadi tidak perlu menginstal. Kita semuanya berbasis web base, jadi semuanya aman tersimpan di code. Kemudian, tapi bedanya kalau app Inventor ini, ya seperti contoh yang tadi, bisa diinstal di HP kalian atau bisa dijalankan langsung di HP kalian. Benar-benar seperti aplikasi yang bisa kita pakai di HP. Nah, di app Inventor bisa bikin apa aja? Bisa bikin aplikasi sederhana. Kok bisa bikin game? Bisa nggak? Bisa. Misalnya game quiz, misalnya soal ujian IPAS gitu. Kalian rubah jadi aplikasi quiz di Android kalian itu bisa banget. Atau game-game yang lain pun bisa. Oke, kami akan kasih lihat nih, seperti apa sih untuk app Inventornya. Nah, ini adalah contoh tadi. Seperti apa sih dalamnya si project tadi, project notes tadi ya? Ya. Nah, ini oke, Mas, kita tunggu. Nah, hasilnya mirip sekali ya seperti HP kalian. Jadi kalian di sini bisa mendesain sendiri nih. Nah, eh toolsnya atau komponennya ada di sebelah sini. Di sini kalian bisa pilih tuh mau bisa sebelah masukkan gambar bisa. Habis itu eh membuat misalnya suara, kamera itu pun juga bisa. Nah, terus menyusun kodenya seperti apa, Kak? Menyusun kodenya pun juga sangat mudah. Nah, hampir mirip-mirip kan sama kayak Scratch. Dia hanya berupa blok-blok yang kita susun. Nah, sep- jadi tidak ada mengetik, kalian tinggal menyusunnya aja sesuai alur aplikasi yang ingin kalian buat. Nah ini juga bisa dibuat nih, ada beberapa halaman. Ini juga sangat mudah sekali. Jadi hanya dengan drag and drop, kamu udah bisa nih membuat aplikasi yang bisa jalan di HP kalian. Nah, ini ada nanti ada caranya.
Kak, kalau misalnya tidak dijalankan di HP bisa nggak? Tentu bisa. Ada namanya anti emulator. Nah, kalau penasaran seperti apa sih? Nah, yuk belajar sama kita di Konco Dev Course. Nah, itu sekilas beberapa dua kelas yang sangat favorit di kelas kita dan beberapa contoh proyek yang sudah dibuat sama siswa kita. Nah, kalian udah lihat kan ya tadi contohnya ada game, ada aplikasi. Menurut gampang kan? Hanya tinggal drag and drop aja. Nah, kira-kira kalau kalian mulai belajar coding, game atau aplikasi apa yang mau kalian buat pertama kali? Oke. Atau penasaran mau coba project pertama kalian, kalian bisa banget langsung join di kelas kita, Konco Dev Course ya. Kalian bisa pilih tuh mau belajar Scratch atau belajar app Inventor saja. Langsung kontak di web kita atau langsung follow Instagram kita, Konco Dev Development. Terima kasih. Kak Ani tunggu ya.